Jangan nonton Merah Putih One for All. Biar gua wakilin aja, gua aja yang nonton, lu nggak usah. Gue ceritain aja filmnya dari awal sampai habis. Tapi sebelum gue ceritain filmnya, gue ceritain dulu kenapa gue kok mau-mauan aja nonton. Jadi pas beritanya rame nih film, karena trailernya tuh jelek banget dan pembuat filmnya juga banyak netizen yang mempertanyakan kredibilitasnya. Gue iseng bikin milestone di stream, terus dipenuhin milestone-nya. Yaudah, karena penuh di tanggal 13 Agustus gue begadang sampai pagi karena gue pengen nonton sepagi mungkin supaya penderitaan gue cepet kelar. Nah terus ya udah, akhirnya gue berangkat ke bioskop. Gue OTW naik OIM Ubrak, nyetak tiket, beli popcorn dan minuman. Terus habis jajan gue duduk, deg-degan, excited, gak sabar. Terus udah tuh kelar nonton. Nah sebelum gue ceritain filmnya dari awal sampai habis, gue sedikit review dulu film ini. Jadi ini beneran film terjelek yang pernah gue tonton. Gue nggak tahu kenapa film yang kualitasnya kayak gini bisa sampai tayang di bioskop. Animasinya jelek banget, bener-bener banyak yang kelihatan cuman kopas doang. Terus banyak objek atau orang yang nembus-nembus. Terus gerakannya sangat kaku, gak natural banget. Musiknya juga aura AI-nya bener-bener kerasa banget gitu loh. Sound efeknya juga luar biasa ngaco ya. Kalau di trailer lo kalau inget ada gambar burung, sound efeknya monyet. Nah di sepanjang film nih banyak yang aneh-aneh kayak gitu. Audionya juga nggak konsisten. Ada yang kadang suaranya jernih, ada yang kayak suaranya pakai headset HP, ada yang langsung pakai mic HP. Pokoknya bener-bener kacau banget, nggak enak didengar. Suasana di filmnya juga maksain mau Indonesia banget, tapi sebenarnya enggak. Jadi kayak bener-bener gak dibikin gitu loh. Kayak cuman ngambil aset, terus dikopas, terus ditambahin mungkin JPG atau PNG seperlunya gitu. Terus juga frame rate-nya gak stabil. Seumur hidup gue kagak pernah mikirin frame rate nonton film di bioskop ya. Ini bener-bener berasa patah-patah. Kayak lu kalau main game di PC kentang nih 15 FPS, 10 FPS, ada banyak scene-scene yang bener-bener patah-patah banget. Gue gak ngerti sih, gue gak pernah bikin film, gak pernah review film. Tapi ini sih menurut gue semua aspek yang harusnya ada di dalam satu film. Nah, di film ini bener-bener berhasil jelek di semua kategori. Let's go! Nah, tapi yang paling parah menurut gua tuh adalah ceritanya. Jalan ceritanya nggak masuk akal. Begini ceritanya. Ini spoiler alert. Kalau lu nggak mau tahu, nggak usah dilanjutin nonton videonya. Tapi mendingan lu denger ceritanya dari gua aja, nggak usah tonton film kayak gini, nggak usah didukung. Bener-bener bikin malu kok. Oke, jadi ceritanya gini. Dari awal kumpul desa gitu mau 17-an, somehow benderanya hilang. Pokoknya tiba-tiba nih, bener-bener tiba-tiba ini anak-anak ini udah di dalam gudang yang ada senjatanya gitu. Oh iya, penjelasan buat senjatanya. Emang sebelum ke gudang itu ada kayak adegan tentara gitu megang senjata gitu, kayak di panggung gitu, kayak ada sandiwara gitu, tapi aneh banget anjir, bener-bener aduh tolol banget dah. Terus somehow anak-anak ini disuruh cari bendera, terus mereka nyarinya di hutan. Nah di hutannya ini yang lama banget. Ini satu film isinya di hutan doang, dan di hutan itu sama kayak di trailer. Aduh berhenti jangan lanjut. Pokoknya lu bayangin trailernya kan 2 menit ya, ini 1 jam lebih kayak gitu isinya. Bener-bener saut-sautan, dialog yang gak penting. Nah terus tiba-tiba di perjalanan nih anak-anak ini shotnya masuk ke desa tiba-tiba. Nah di desa nih ada tiga villain nih, ada 3 villain yang preman lah. Kalau di trailer udah kelihatan tuh mereka ini kayaknya preman atau gimana, gue nggak tahu. Nah tiba-tiba out of nowhere ada bapak-bapak ngomong pakai bahasa Inggris, dan ngomong bahasa Inggris ini pakai translatean Google dah kayaknya, kalau nggak AI apalah gitu, bener-bener ngomong bahasa Inggris. Ya jadi tiba-tiba out of nowhere nih ada bule mau beli burung, ya kan, mau beli burung ke 3 villain ini. Mau beli burung, ini berapa harganya? Kata dia 200.000 gitu. Terus habis itu si bule ini ngomong hanya 200.000, tapi pakai bahasa Inggris ya. Murah banget. Tapi kalau kalian bisa nangkep burung ini, terus dikasih lihat gambarnya, saya akan bayar kalian 100 juta gitu. Terus langsung, wah kita bisa kaya raya. Ya udah, habis itu skip ke hutan. Di hutan bocil-bocil ini ya bener-bener gitu, dialognya kagak nyambung. Terus ada yang kepleset, ada yang sakit perut gara-gara makan buah sembarangan, terus kentut, dan bunyi kentutnya ini bener-bener brot satu bioskop. Terus tiba-tiba ada monyet, terus mereka bisa komunikasi sama monyet tiba-tiba. Terus ada kambing juga. Terus tiba-tiba ini bocil-bocil ini nemu burung yang ada di kandang tuh, yang ada di trailer. Lu inget kan kalau di trailer ada burung tapi bunyinya monyet. Nah di film udah nggak bunyi monyet lagi, udah diganti jadi bunyi burung. Terus udah, itu sih saya bener-bener di hutan doang dan nonsens, kayak bilang ih pemandangannya bagus, ih tiba-tiba serem ya, terus kayak ngelawak nggak jelas. Itu iya nih salah satu jokes yang gue inget, iya itu kabur deh kayak kecoa dikejar LPG.
Tuh tadi gue pengen pencet soundboard tuh anjing. Bioskopnya sih udah bener-bener isinya ada suatu kejadian yang tidak dikasih lihat, terus dialog close up ke muka. Setelah lama di hutan dia tiba-tiba nemu satu kayak ada rumah gitu, ternyata ini rumah kayak sepuh gitulah. Terus pokoknya dia ngasih tahu ada bendera cadangan, dia disimpan, cuman kalian hati-hati ya ke tempat ininya. Terus dia ngasih map gitu kan. Terus yaudah akhirnya bocil-bocil ngikutin map itu. Terus kayak yang di trailer lo tau gak sih yang pilar-pilar yang ada setan-setannya tuh, yang kayak di temple Indiana Jones gitu. Nah tiba-tiba tempatnya ada di situ. Nah ketika di situ ada satu peti gitu yang ternyata isinya bendera. Nah tapi dijagain sama 3 villain ini yang nggak tahu kenapa kok dia bisa ada di situ. Terus dia ngancem, kalian kalau mau bendera ini kembalikan burung yang kalian lepaskan tadi, atau kalian harus mengganti rugi sebesar 100 juta. Anehnya nih tiba-tiba bocil-bocil itu bilang, baik kami diskusikan dulu. Terus shotnya balik ke hutan. Terus pas di hutan tiba-tiba ada satu yang nyeletuk, ayo kita kumpulkan 100 juta. Gak masuk akal aja dialognya bro. Terus hasil diskusinya adalah mereka gak mau bayar, mereka gak mau balikin burungnya, mereka mau ngeprank pemburunya. Beneran, ngomongnya beneran ngeprank. Ada juga di dialognya dibilang mau ngeperang. Terus pranknya itu mereka tiba-tiba bisa komunikasi sama monyet ngelempar-ngelemparin, tahu ngelempar tanah apa ngelempar tai ke penjahat-penjahatnya. Terus penjahatnya kabur. Tiba-tiba juga mereka bisa nyuruh kambing nyeruduk penjahat. Gak masuk akal yang kambing nyeruduk penjahat masuk ke lumpur yang apa sih? Lumpur yang hidup tuh, yang ngisep. Iya itulah. Terus yaudah akhirnya mereka minta maaf. Terus yaudah akhirnya dikasih benderanya. Terus yaudah nyampe ke desa, benderanya digini-giniin, dikibar-kibarin. Udah, abis itu upacara bendera. Terus ternyata, loh kok benderanya gak naik, kata kepala desanya. Tiba-tiba bocilnya manjat tiang bendera. Terus yaudah pada tepuk tangan warganya banyak yang terbang, gak nginjak tanah. Terus udah, abis itu tau gak abisnya gimana? Abisnya tiba-tiba ada lagu Indonesia Raya, full bendera merah putih, layarnya full bendera merah putih. Terus tiba-tiba flashback adegan-adegan yang gak penting di hutan. Udah abis, bener-bener kagak masuk akal aja. Benderanya ada, terus bendera yang hilang itu bukan bendera yang spesial. Terus akhirnya yang dipakai bendera cadangan. Terus udah abis. Nih kalau gue recap, bendera tiba-tiba hilang, terus bocil disuruh nyari, terus nggak ketemu juga, malah ketemu sepuhnya ngasih bendera cadangan, benderanya disandra sama bandit, terus banditnya diprank, terus udah benderanya dapet, terus udah pulang, terus ngibarin. Di tengah-tengah perjalanan ya konyol anjing. Ada yang kepleset, ada yang nembus tanah, ada yang nembus pohon, nembus batu, ada yang jatuh, ada yang hilang, ada yang mencret. Ngaco banget men. Udah jangan ditonton, jangan diomongin lagi, udah jangan disupport. Ceritanya kalian udah tahu dari gue. Ya kayak nonton trailernya aja lah, tapi itu lu nonton sejam lebih daripada support yang kayak gitu ya, yang bawa nama bangsa. Mending support gue di taklo.id/nongvalwi. Itu nama-nama lo akan nongol di sini, dan siapa tahu gue next time mau iseng lagi kayak gini. Jangan lupa like dan subrek. Dan silakan pakai comment section di bawah buat diskusi. Thank you yang udah nonton. See you on the next video.